Selamat datang di Kabar Padang siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Padang siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Padang siang ini dengan informasi pertama. Kampung Nelayan Katapiang bukan sekadar pantai biasa, tetapi destinasi wisata bahari yang menghadirkan beragam pengalaman seru dalam satu kawasan, mulai dari panorama alam, kuliner laut, hingga aktivitas olahraga. Semuanya bisa dinikmati di sini. Pengunjung dapat mencicipi aneka hidangan laut segar di sentra kuliner, berburu ombak dengan surfing, menikmati keindahan bawah laut melalui diving, hingga menjelajah eksotisnya Pulau Pie. Bagi pencinta aktivitas luar ruang, tersedia poli pantai, barefoot running, dan fishing yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun sahabat. Tak hanya itu, kawasan ini juga dilengkapi kios pembekalan, musola, toilet yang bersih, serta balai nelayan untuk bersantai sambil menikmati semilir angin dan panorama Samudra Hindia. Jadikan Kampung Nelayan Katapiang sebagai destinasi liburan berikutnya. You do deserve an awesome holiday. Holiday, holiday, just what we need. Holiday, holiday, everything's sweet. Finally on holiday, what can I say? Berita kedua, konflik tapal batas dua nagari kembali memanas dan kini penanganannya resmi ditarik ke pemerintah pusat. Persoalan tapal batas antara Negari Simawang di Kabupaten Tanah Datar dan Negari Bukit Kanduang di Kabupaten Solok kembali menjadi perhatian. Untuk mencegah potensi konflik yang lebih luas, penyelesaian sengketa tersebut kini resmi ditarik ke tingkat pusat agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Perkembangan ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaga kondusivitas di wilayah perbatasan kedua nagari. Kalau bahasa Bapak tadi itu bagus sekali, sejuk ya. Saya rasa nggak ada masalah lagi di sini. Ya, saya mendorong adanya win-win solution berupa penyanding atau overlay ya, antara peta sepakatan berita acara lama dengan peta sebaran tanah wilayah guna mencari garis batas yang paling minim konflik. Juga kami menerima usulan batas administrasi baik dari Nagari Simawang merupakan satu kesatuan dengan batas wilayah. Itu tadi yang disampaikan oleh dari kan Simawang. Itu kira-kira untuk di berita acara ya. Dan nanti bagaimana pemerintah provinsi menyikapi. Berita selanjutnya, sengketa tapal batas dua kabupaten di Sumatera Barat akhirnya memasuki babak baru. Penentuan tapal batas antara Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Bukit Kanduang Kabupaten Solok kini memasuki tahap penting. Kedua pemerintah kabupaten sepakat menyerahkan keputusan final kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan yang telah menjadi perhatian. Kesepakatan itu lahir dalam pertemuan Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok John Firman Pandu di Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang pada Senin 6 Juli 2026. Rapat tersebut difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dan kami bersama Pak Presiden Datar bersepakat, artinya ini harus kita selesaikan. Insya Allah komunikasi kita lancar, intens, dan bagaimana persoalannya selesai.
terutama persoalan utama. Nah, dan itu akhir dari perjalanan diskusi kita yang sudah kita ambil secara bersama-sama, dan tentu juga menjadi acuan bagi kita bersama untuk kedepannya, bahwa hasil diskusi dengan pemerintah negara ya bersama bersama, dan kita melihat dari sisi ini tentu hari ini ucapan terima kasih kami kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjembatani persoalan kapal batas yang memang menjadi persoalan lama pemerintah. Tentu kami menilai dan melihat hari ini berdasarkan berita acara tahun 2021 itu dengan melalui proses yang sangat panjang, dan tentu ini menjadi kajian kita, dan hari ini tim menyepakati untuk kita kaji berdasarkan geografis, soalan sisilah dan lain-lainnya. Ini menjadi acuan kita, dan tentu di sini kita melihat hasil dari berita acara kita hari ini. Kami meminta daerah pemerintah pusat tim menyampaikan untuk kita sama-sama serahkan kembali kepada melalui Provinsi Sumatera Barat untuk Kementerian di Dalam Negeri. Berita selanjutnya sempat viral dan meresahkan warga. Pelaku pelecehan seksual di kawasan Pantai Padang akhirnya berhasil diamankan polisi. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan pelaku pelecehan seksual yang sebelumnya viral di kawasan Pantai Padang. Kasatreskrim Polresta Padang Kompol M. Yasin menyatakan pelaku diketahui telah melakukan aksi serupa sebanyak 3 kali. Setelah diamankan, pelaku langsung menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami aksi yang telah dilakukannya. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya mau menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian bahwa telah kita amankan terduga pelaku yang melakukan perbuatan asusila dengan menyentuh bagian sensitif dari wanita. Tentunya pelaku ini di Kota Padang sendiri sudah melakukan kejahatan sebanyak 3 kali. Pertama kali sebelumnya dilakukan di bulan yang lalu, dan yang terakhir terjadi di tanggal 6 Juli, khususnya itu di daerah Terminal Ngamsol. Untuk modus sendiri bisa diceritakan bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan? Baik, untuk modusnya sendiri yang terakhir si pelaku mendekati calon korban, ya, dia mengajak ngobrol biasa sampai akhirnya mengarah ke obrolan yang sifatnya intim, di mana dalam hal tersebut pelaku melihat korban sudah mulai lengah, kemudian melancarkan aksinya dengan menyentuh bagian sensitif dari wanita yang menjadi korban tersebut. Itu udah sampai 3 kali Pak, kejadian yang terjadi. Ada dicurigai banyak lagi sebelumnya yang dilakukan oleh pelaku itu bagaimana? Ya, tentunya kita masih lakukan pemeriksaan intensif sampai dengan sekarang terhadap pelaku yang masih kita lakukan hari ini tadi oleh ini untuk inisial panggilan A. Sementara kita masih dalami ya, karena memang baru saja kita amankan, kita akan lakukan pemeriksaan. Lokasi. Untuk aksi dan lokasinya kita bisa sebut saja TKP-nya, 2 TKP sebelumnya terjadi di Jalan Veteran Kota Padang, dan yang terakhir itu tempatnya di Tapi Laut Kota Padang. Iya, kejadian sebelumnya memang terekam CCTV, jadi sangat membantu pihak kepolisian tentunya untuk melakukan pengungkapan kejadian
pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Berita selanjutnya, kecelakaan truk di Pasaman Barat berujung operasi penyelamatan khusus. Tim SAR langsung diterjunkan ke lokasi. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Simpang 4 Ayah Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pada Rabu pagi 8 Juli. Sebuah truk pengangkut karet diduga panik usai menyenggol seorang pengendara sepeda motor sekitar pukul 5.30 WIB. Supir kemudian kehilangan kendali, membanting setir dan menghantam pohon kelapa sawit di tepi jalan. Benturan keras itu membuat insiden ini dikategorikan sebagai kecelakaan dengan penanganan khusus karena diduga terdapat korban yang terjepit. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR kelas A Padang menerima laporan warga pada pukul 6 WIB. 5 personel resur dari Pos SAR Pasaman diberangkatkan 5 menit kemudian menggunakan kendaraan rescue D-Max Box. Tim dibekali peralatan ekstrikasi, mountaineering, medis, dan komunikasi untuk mempercepat proses evakuasi. Kasih Ops Kantor SAR kelas A Padang, Henry, memastikan tim telah berada di lokasi. Saat ini cuaca dilaporkan cerah, mendukung proses evakuasi. Sementara jumlah serta kondisi korban masih dalam pendataan. Berita terakhir dikutip dari @padang_tv. Viral di media sosial, kemunculan bajai di Bukit Tinggi akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari pihak showroom. Pihak Medina Fatihah Sejahtera selaku dealer atau showroom bajai di Bukit Tinggi memberikan penjelasan terkait video yang ramai beredar mengenai kehadiran bajai di kota Bukit Tinggi. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pihak showroom menegaskan bahwa kegiatan pada 20 Juni 2026 murni merupakan launching dealer dan promosi produk bajai. Kegiatan tersebut bukan peluncuran layanan angkutan umum maupun aplikasi transportasi seperti yang sempat ramai diperbincangkan. Ramainya perbincangan di media sosial mengenai iring-iringan kendaraan bajai di kawasan Jam Gadang memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Sebagian warga mengira bajai akan mulai beroperasi sebagai angkutan umum di Kota Padang. Menanggapi hal tersebut, pihak Medina Fatihah Sejahtera selaku dealer atau showroom bajai Bukit Tinggi menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada 20 Juni 2026 itu hanya merupakan acara launching dealer sekaligus memperkenalkan produk bajai kepada masyarakat. Pihak showroom menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki kaitan dengan peluncuran aplikasi transportasi maupun pengoperasian bajai sebagai angkutan umum di Kota Bukit Tinggi. Seluruh rangkaian acara yang digelar merupakan bagian dari kegiatan promosi dan pemasaran produk bajai. Pawai bajai yang melintasi kawasan ikon wisata Jam Gadang juga merupakan bagian dari kegiatan promosi untuk memperkenalkan produk bajai kepada masyarakat, bukan sebagai peluncuran layanan angkutan bajai di Kota Bukit Tinggi. Untuk aplikasi, untuk sampai berita ini viral di media sosial, kami belum ada memutuskan kerjasama dengan aplikasi manapun, kecuali aplikasi ini didukung oleh aplikasi yang lebih dominan untuk roda 3 ini, aplikasinya bernama MyStrap. Nanti itu tergantung kepada penjualan, tergantung kepada si pembeli. Mereka mau menjadikan ini aplikasi atau untuk pemakaian pribadi itu terserah si pembeli mungkin. Meski
Meski demikian, pihak showroom menyatakan berharap dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Kehadiran dealer bajai diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap dunia pariwisata dan menjadi salah satu alternatif kendaraan apabila di masa mendatang terdapat kebijakan yang mendukung pengembangannya. Dari Kota Bukit Tinggi, Alif Putra Ananda, Padang TV. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.